Assalamualaikum. Salam bahagia buat kalian semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari materi surat lamaran pekerjaan. Dan Ibu harapkan kalian sudah memahami dan bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi baru, yaitu cerita sejarah. Dan ini pun sama Ibu berharap setelah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa menulis cerita sejarah dengan baik. Maka dari itu, simak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan kali ini. Baiklah, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu definisi novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis novel sejarah. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah, akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama, rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Kemudian, yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Sedangkan nomor 3 yaitu rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu struktur teks sejarah. Novel sejarah, seperti juga novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya yang yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, rising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. Baik, akan Ibu bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa,
Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, mengungkapkan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Kemudian yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokohnya. Keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Yang kelima, penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Setelah mengalami peristiwa puncak itu, pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Dan yang terakhir, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Oke, kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Di sini akan Ibu jelaskan langsung dari mulai teks sejarah ke novel sejarah, supaya kelihatan perbedaannya. Yang pertama, teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Bisa juga disebut fakta. Sedangkan novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan, atau bisa juga disebut imajinasi. Berikutnya, yang kedua, teks sejarah. Sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya, tidak dapat ditambah-tambah atau direka-reka. Sedangkan novel sejarah, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Yang ketiga, teks sejarah. Hubungan antar fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit, hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Sedangkan novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai
suatu kebulatan atau koherensi. Dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Berikutnya nomor 4, teks sejarah. Sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya. Tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Dan yang terakhir nomor 5, pelaku-pelaku hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.